terasa dibuka. Shalom Aldi. Shalom Pak. Dan puji Tuhan. Gimana kabar Pak? Sehat, baik Pak. Baik ya, sehat. Sehat. Tapi kok kurang mantap jawabnya. Ada masalah Pak? Ya kayak gini Pak, dalam sehari-hari banyak masalah Pak. Padahal 2 minggu yang lalu Gembala sampaikan, pikirkan kebaikan Tuhan. Oh, firman Tuhan yang ya, yang lalu saya mau menghidupi itu, pikirkan kebaikan Tuhan. Tuhan udah baik sama saya. Minggu kemarin berjalan bersama Tuhan. Ya, berjalan bersama Tuhan. Saya udah pengen banget berjalan bersama Tuhan. Saya mau pelayan kayak gini. Tapi hari-hari masalah datang. Ini mau pelayanan Pak. Si worship tidak bisa dibuka Pak. Bisa dibuka ini Pak? Makanya ini dari tadi. Pantesan aku ketumbar dia nih. Ada dibuka Pak. Padahal niatnya bener ya. Iya Pak. Ya, inilah yang namanya ujian Pak Aldi. Dalam hidup kita pasti akan menghadapi, akan menemui, akan menemukan yang namanya ujian. Tapi nggak usah khawatir, ujian itu justru alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menaikkan level kita. Kayak emas Pak. Nah benar, itu ngerti Pak Aldi, kayak emas betul. Emas dia kalau ingin murni, ingin semakin mulia, dia harus dibakar. Makanya kita kalau ingin semakin mulia, semakin murni di dalam iman kita, dalam kesetiaan kita, harus mau diuji, harus mau dibakar oleh ujian ini. Makanya ketika diuji hadapi saja seperti emas. Jangan seperti jerami Pak Aldi. Kalau jerami dibakar, hilang. Nah, makanya Pak Aldi semangat aja. Hadapi ujian. Ya apalagi mau pelayanan kan? Mau pelayanan kita ini. Ya, harus siapkan hati. Siapkan hati dulu. Kita mau berarti orang, kita harus siapkan hati kita dulu. Ya Pak, nanti coba Pak, kemarin juga gini, tapi kemarin bisa itu Pak, sama Andi kemarin. Saya coba pasti bisa. Oke, saya coba Pak. Yang lain belum pada datang ini ya? Ini lagi OTW Pak. Gini aja, saya tak nyiapin alat-alat di sana, alat musik Pak. Nanti coba dulu ini. Oke, sama yang lain ya. Oke, dalam nama Yesus pasti bisa. Oke Pak ya. Siap Pak. Kita berkati semangat. Oke. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan. Dalam hidup kita pasti akan menemui, dalam hidup kita pasti akan menghadapi yang namanya ujian. Tapi tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena ujian adalah alat dan sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menaikkan level kita. Tuhan ingin kita semakin tinggi, Tuhan ingin kita semakin baik di dalam mengikut, di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi nggak usah khawatir, apapun kondisi kita saat ini, apapun keadaan kita saat ini, masalah boleh datang, tetap andalkan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Sekalipun mungkin sekitar kita, orang-orang di sekitar kita mencoba melemahkan kita, jangan dengarkan mereka. Dengarkan saja apa yang benar, yang berasal dari Tuhan. Pagi hari ini kita akan beribadah, kita siapkan hati dan pikiran kita mau datang pada Tuhan, bersuka cita melalui pujian penyembahan, duduk manis dengar-dengar akan firman Tuhan. Yang saat ini sedang punya ujian, pagi hari ini Tuhan akan memberikan jawaban di dalam ibadah online pagi hari ini. Oke? Tetap semangat, kita siapkan hati pikiran kita sekali lagi, kita mau beribadah pada Tuhan. Bersukacitalah, penuh dengan damai sejahtera dan rasakan hadirat Tuhan. Kita akan menang menghadapi ujian. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Walaupun kita hanya bertatap muka melalui HP mungkin atau televisi, tapi kami yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini, banyak di antara kita yang merasa bahwa Tuhan sedang menguji kita. Tuhan menguji kesetiaan kita sampai di mana kita akan tetap setia bersama dengan Tuhan. Kesempatan untuk beribadah pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk lebih setia, untuk lebih taat lagi kepada Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu setia Tuhan. Engkau mengenal kami Tuhan lebih dari siapapun. Haleluya Yesus.
Shalom semuanya, Bapak Ibu yang ada di rumah. Kami percaya kita semua akan semangat. Oke, biar menambah semangat kita katakan haleluya dari rumah 3 kali bersama-sama dengan kita. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan. Dan semuanya yang di rumah.
pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Pujian yang mengatakan, selidiki hati kami Tuhan. Apakah kami benar-benar mengasihi-Mu Tuhan? Biarlah hidup kami di dalam pandemi corona ini Tuhan, Engkau menyelidiki hati kami, apakah tetap taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Selidiki aku Tuhan. Yeah.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara saat ini berada, mari kita akan menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya setiap kita sudah siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita untuk kita dapat menikmati dan membaca, merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Apa kabar saudara? Luar biasa hari ini. Saya percaya kita semua sudah siap. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Bapa, kalau kami boleh kembali bersama-sama bersatu hati untuk merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menguatkan kami, firman Tuhan yang membawa setiap kehidupan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kehidupan kami akan menjadi semakin berkenan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau mengurapi setiap kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Tuntun kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menikmati firman Tuhan. Yang tema pada pagi ini yaitu ujian kesetiaan. Kalau bicara mengenai ujian itu sangat baik buat kita. Amin. Ya, bahwa ujian itu baik bagi kita. Walaupun kita harus mengalami yang namanya ujian itu tidak enak. Betul? Kalau dari kelas 6 mau masuk ke SMP, dari SMP ke SMA pasti mengalami yang namanya ujian. Kalau tidak mau mengikuti ujian, ya, tidak akan mungkin bisa menikmati kelas yang lebih lagi. Begitu ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan kita setiap hari sebagai orang-orang percaya, kita juga mengalami atau kita juga masuk di dalam namanya ujian. Ujian kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Ujian kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Itu kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita tidak mau melewati yang namanya ujian, atau kita tidak mau yang memasuki atau mengalami ujian, jangan harap kita akan hidup yang lebih lagi. Tapi saya percaya setiap kita mengalami yang namanya ujian. Ujian ini terus menerus kita alami. Tapi saya percaya justru di dalam ujian ini iman kita akan semakin kuat. Saudara, menggenapi janji firman Tuhan itu luar biasa ketika saudara dan saya masuk di dalam ujian kesetiaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ketiga berkata demikian. Mazmur 37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini ditulis oleh Daud ketika Daud menghadapi segala sesuatu yang tidak enak dalam dunia ini. Tetapi Daud menuliskan untuk membawa setiap kita anak-anak Tuhan untuk percaya kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia.
Rupanya berlakulah setia itu sangat penting bagi kehidupan kita orang percaya. Karena apa? Di dalam kesetiaan itu menunjukkan kita punya kualitas hidup orang percaya. Kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan. Kualitas hidup di dalam kehidupan ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang akan menikmati segala sesuatu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Daud menuliskan dalam Mazmur ini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Rupanya setia itu sangat penting dalam hidup kita. Makanya di dalam kehidupan kita dari hari ke hari kita kadang-kadang mengalami ujian-ujian. Ya, supaya benar-benar apakah engkau sungguh-sungguh setia. Tuhan ingin anak-anak Tuhan mempunyai satu kualitas hidup di dalam kesetiaan mengiring Tuhan. Di dalam setia melayani, di dalam setia berdoa, di dalam setia menyembah Tuhan, dalam setia beribadah, setia untuk membaca firman Tuhan, setia untuk berbuat baik. Tidak mudah saudara yang dikasih Tuhan, tetapi saya percaya oleh kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, kita akan mempunyai satu kehidupan yang berkualitas, yaitu setia. Rupanya kesetiaan ini juga diuji oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan sungguh-sungguh setia. Di dalam Matius, di dalam sebuah perumpamaan yang Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang talenta. Ya, di mana ada satu orang yang diberi 5 talenta. Lalu ia menunjukkan kepada Yesus bahwa ia mempunyai atau mendapatkan keuntungan atau berkali lipat, bahwa ia menjadi 5 keuntungannya. Luar biasa. Dia menerima, tapi ia membuat keberhasilan 5 talenta. Di dalam Matius dikatakan, lalu tuannya berkata, hai hambaku yang setia, hai hambaku yang baik dan setia. Dikatakan, engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Yesus ingin, Tuhan ingin setiap kita mempunyai satu kesungguhan hati, benar-benar kita mempunyai kesetiaan yang terus kita nyatakan. Kalau Ayub, ya, di dalam Ayub, ketika Ayub menerima ujian dalam hidupnya, Ayub menerima ujian di dalam kesetiaannya. Ketika Ayub mengalami satu penyakit yang tiba-tiba saja datang, penyakit yang membuat mungkin malu, sampai Ayub benar-benar merasakan satu kesengsaraan. Dia duduk menggaruk-garukkan badannya di atas api. Artinya apa, saudara? Ayub benar-benar dia sedang menderita, tapi Ayub tetap setia. Karena dikatakan di dalam kisah Ayub itu, istrinya berkata kepada Ayub, masihkah engkau tetap
di dalam kesalehanmu. Kutukilah Tuhan Allahmu. Wanita atau istri itu bicara kepada Ayub. Jadi Ayub berkata, itu ada di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10 kita akan baca. Ya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau bicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Saudara, Ayub dia tetap mempercayakan dirinya kepada Allah yang dengan setia. Keadaan di dalam sekitar atau di dalam tubuh Ayub sendiri mengalami hal-hal yang sangat-sangat membuat Ayub menderita. Tetapi Ayub tidak pernah mengeluh. Bahkan Ayub tidak marah kepada Tuhan. Tetapi Ayub berkata kepada istrinya, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub sadar sedang di dalam ujian imannya kepada Tuhan, kesetiaannya. Apakah sungguh-sungguh Ayub setia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan kadang-kadang diuji di dalam kehidupan kita. Apakah benar-benar kita setia? Ketika apa? Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup ini, hal-hal yang dimana kita mungkin sedang susah, kita mungkin sedang sakit, mungkin kita sedang kekurangan, mungkin kita sedang ditimpa satu masalah demi masalah, terus terjadi ujian kesetiaan itu. Saudara, penting bagi kehidupan kita, apakah kita benar-benar setia kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Anak-anak Tuhan diminta untuk tetap setia, untuk mengerjakan perkara-perkara rohani. Setia, kesetiaan itu penting dalam kehidupan kita, karena kesetiaan itu untuk menggenapi janji-janji Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10b berkata demikian, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saat ini mungkin sedang goncang di dalam hidup rumah tangga kita, di dalam setiap kehidupan kita, setiap pribadi sedang mengalami goncangan. Saudara, tapi saya percaya ya, saat ini justru dalam keadaan seperti ini kita sedang menjalani ujian kesetiaan kita. Apakah dengan keadaan seperti ini kita tetap setia menyembah Tuhan? Apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Apakah kita tetap setia berdoa? Apakah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan? Atau apakah kita setia berbuat baik, setia untuk menghormati satu dengan yang lain? Ini waktunya. Kondisi seperti ini baik bagi setiap kita. Coba kita katakan, ujian itu baik. Sekali lagi ya, katakan ya, ujian itu baik. Jangan pernah putus asa, saudara. Jangan pernah mengeluh dan jangan pernah marah ketika kita sedang masuk di dalam ujian.
Saya percaya Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kita menang di dalam ujian. Kita akan menerima mahkota kehidupan di dalam Wahyu katakan. Nah, kalau di dalam perumpamaan talenta yang Yesus katakan di dalam Matius, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah, bersenang-senanglah di dalam Tuhan. Sekali lagi saya ingin bacakan di dalam Matius yang ke-25, ya, Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan sebagai ayat terakhir dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saudara rindu, saya percaya saudara harus menggenapi janji firman Tuhan. Berlakulah setia, percayalah kepada Tuhan, Daud katakan, dan berlakulah baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di dalam kehidupan kita harus setia. Amin. Kita akan menikmati firman Tuhan setiap hari. Saya percaya itu mendatangkan kekuatan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Engkau yang terlebih dahulu setia kepada setiap kami. Janjimu tidak pernah berubah, tetapi janjimu akan Engkau genapi ya Bapa, bagi kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan kami akan semakin kuat ketika kami menghadapi ujian kesetiaan kami, tetapi tetap kami setia kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami. Beri kekuatan kepada setiap kami untuk kami boleh menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati setiap kami. Sudah mendengar dan kami mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Seperti
Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semuanya yang dikasihi dalam Tuhan. Saudara, saya memberikan atau ingatan kepada setiap kami, setiap kita, supaya setiap hari kita ada mesbah keluarga. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan saat-saat ini untuk kita tetap tinggal di rumah. Bukan hanya untuk apa, tetapi tujuan Tuhan untuk setiap kita punya satu hati, kesatuan hati untuk menyembah, berdoa, mendoakan bagi negara kita, bagi keadaan saat ini, bagi seluruh dunia yang sedang menghadapi sama-sama virus ini. Saya percaya melalui doa-doa kita Tuhan mendengar. Haleluya. Ya, apabila keadaan masih terus seperti yang tidak mungkin ya untuk kita bisa bertemu, bertatap muka, berkumpul, kita akan ada ibadah online. Kita akan jumpa lagi pada hari yang akan datang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan berdoa menutup ibadah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama pagi hari ini menikmati firman Tuhan, menikmati kuasa Tuhan. Mari Bapa, setiap kami rindu untuk dipakai Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Kami akan terus tetap setia dalam keadaan apapun. Roh Kudus memberi kekuatan untuk kami tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam keadaan saat ini Tuhan, yang tidak membawa kami untuk bisa bebas, untuk melakukan hal-hal yang lebih banyak lagi. Tapi saya percaya ketika kami ada di dalam rumah, kami menyembah dan memuji Tuhan. Kami berbagi kasih antara orang tua dan anak, antara suami dan istri, suami, istri, dan kepada anak-anak kepada orang tua. Biarlah Tuhan ini akan terjalin manis di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mencukupkan kami yang berkekurangan. Engkau menyembuhkan kami yang sedang mengalami satu kesakitan. Engkau akan memberikan jalan keluar kami yang sedang menghadapi banyak masalah. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kita akan angkat kedua tangan kita. Berkat Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara semuanya. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan akan menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, anak-anak, di dalam nama Yesus, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali untuk menjemput.